Jadi semuanya selamat datang di Room Teknologi Informasi. Pertama kita bakal sharing-sharing tentang ilmu komputer. Kalau misalnya di tengah jalan mau tanya sedikit nanti bisa ya, atau Q&A-nya di akhir juga bisa. Pertama kita bakal jelasin tentang kurikulumnya, terus organisasi yang ada di tempat kuliah kita masing-masing, lomba-lomba, sama nanti aku juga mau ngeliatin prospek karir dengan menjelajah LinkedIn-nya orang-orang. Oke, LinkedIn tuh kayak sosmed tapi khusus buat ngeliatin pengalaman kerja kamu. Pertama, Sakti bakal ngejelasin tentang kurikulumnya. Oke, selamat siang semuanya. Nah, jadi sebelum aku ngejelasin kurikulumnya ini itu dulu, aku jelasin dulu ilmu komputer itu sebenarnya ngapain aja. Jadi ilmu komputer itu seperti namanya itu mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan komputer, baik itu terutama di bagian softwarenya, dan yang jadi membuatnya membedakan dengan yang informasi itu, di ilmu komputer itu lebih banyak bahas ke bagian yang kayak teori-teorinya juga daripada yang di teknik, yang nanti mereka pengarahannya itu lebih ke implementasi. Jadi mereka ada bagian-bagian yang keteknikan, tapi kalau yang di ilmu komputer itu lebih banyak ke yang teori-teori. Jadi kalau ini contoh yang di UGM tuh kayak gini. Semester 1 itu di UGM ilmu komputer itu masuknya ke MIPA. Jadi kita di semester 1 masih kena MIPA, tapi cuma MIPA dasar aja, kimia, fisika, sama kalkulus gitu. Terus 3 yang bawah ini itu udah masuk ke materinya ilmu komputer. Semester 2 standar, semester 3 juga. Apalagi itu. Ini yang kiri itu yang wajib-wajib. Terus yang sebelah kanan itu yang matkul pilihan. Nah, itu tiap matkul pilihannya itu terbagi jadi 4 kategori, tergantung mereka tuh masuknya ke laboratorium riset yang mana. Ada yang algoritma komputasi, ada sistem itu algoritma komputasi itu membahas tentang ya itu yang lebih ke sifat yang algoritmis dan teori komputasi. Terus sistem cerdas itu membahasnya ke tentang AI, machine learning sama data mining. Terus ada juga sistem keamanan dan jaringan, itu tentang network sama kriptografi. Terus yang terakhir itu ada rekayasa perangkat lunak, itu tentang software development. Kayak gitu. Kamu nggak perlu jelasin terlalu dalam kan ya, Nash? Nggak usah. Nanti aku mau liatin kayak kalau kepo tentang ilmu komputer dikit-dikit. Oke. Oh iya, bentar ya. Aku diminta untuk record. Oke. Apakah sudah terrecord? Oke. Kelihatannya ada recording. Udah. Oke, selanjutnya ini ada kurikulum di kampus aku di Universitas Indonesia. Kalian kalau misalnya ini terlalu brief bisa diakses ya di sini. Udah aku upload kayak PPT dan PDF-nya bisa dilihat nanti s.id/kurikulum 2020 Fasilkom. Nah, ilmu komputer di UI itu masuk ke Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer itu ada 2 jurusan, Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Sistem Informasi itu lebih ke arah implementasi ke bisnisnya. Jadi bagaimana kita nge-translate requirement bisnis ke software gitu, bisa ERP, bisa ya ke bentuk software intinya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis mata kuliah, wajib universitas, wajib fakultas, wajib prodi, dan pilihan. Nah, mata kuliah wajib UI itu paling kayak agama, bahasa Inggris, sama ini seperti belajar menulis dan belajar presentasi, MPKT namanya. Selanjutnya ada mata kuliah wajib fakultas. Wajib fakultas itu mirip dengan mata kuliah jurusannya Sakti ya, kayak dasar-dasar pemrograman 1 nih nanti kita belajar computational thinking yang dasar banget, kayak jika ini maka ini, hal-hal seperti itu. Lalu ada kecerdasan artificial dan sains data dasar, itu intinya artificial, bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence and data science. Data science itu lebih umum kan ya bahasa Inggrisnya. Lalu ada statistik, struktur data, ya basic ilmu komputer lah. Lalu ada wajib ilmu komputer. Ini ada matematika, intinya matematika dan segala hal yang berhubungan dengan algoritma. Ada juga seperti infrastruktur,
bagian infrastruktur itu seperti pengantar, organisasi komputer itu mirip dengan elektro, agak-agak nyambung ke teknik elektro. Next, peminatan tuh ada 3. Pertama, infrastruktur dan security, rekayasa perangkat lunak, dan kecerdasan artifisial. Nah, bisa dilihat di sini, ini udah aku upload juga ya di drive-nya. Nah, ini mata kuliah peminatan. Ya, ada peminatan bidang infrastruktur, rekayasa perangkat, dan kecerdasan artifisial. Ini nama-nama mata kuliahnya. Kayak basis data lanjut, game development, AI, layanan aplikasi web, penambangan data, dan lain-lain. Oke, terus juga di kampus aku ada maksimal 7 SKS untuk mengambil mata kuliah lain. Misalnya kita bisa ngambil mata kuliah sistem informasi seperti e-health, e-commerce, komunikasi bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Kita juga bisa ngambil mata kuliah dari fakultas lain, kayak kalau dari psikologi biasanya hubungan interpersonal yang dibuka buat keluar. Terus bahasa Jepang dasar juga banyak itu anak Fasilkom yang ambil bahasa Jerman dasar dan ya hal-hal kayak gitu. Nah, selanjutnya. Oke, jadi kalau di UGM, organisasi yang berhubungan sama anak-anak ilmu komputer itu terutama 4 ini. Pertama yang paling kiri itu Himakom, itu biasanya di komen logonya itu agak mirip sama Hypermart ya. Itu adalah himpunan mahasiswa ilmu komputernya UGM. Itu sama seperti hima-hima di jurusan lainnya, itu nanti mengadain event dan ada struktur keorganisasiannya gitu. Terus di sebelah kirinya yang logonya warna oranye kayak bentuk rumah itu adalah Omah TI. Omah TI itu adalah badan semi otonom, itu jadi kayak itu BSO dari Himakom. Itu kayak semacam divisi tapi lebih besar dan punya kepengurusannya sendiri. Nah, bedanya di Omah TI itu anak-anaknya itu dibaginya jadi berdasarkan hard skill apa yang ingin mereka kembangkan. Kalau di Omah TI itu ada 8, antara lain ada competitive programming, mobile programming, web development, web design, game development, dan lain-lain gitu. Jadi bedanya Omah TI itu memfokuskannya ke hard skill-nya. Terus habis itu di kiri bawah itu ada DSC. DSC itu Developer Student Club. Itu kalau nggak salah itu asalnya dari Google. Itu semacam organisasi, sebenarnya bukan organisasi ilmu komputer, tapi UGM tuh bisa join, terus mereka itu ngadain event-event dan pelatihan yang berhubungan sama ya ngedevelop software gitu kalau nggak salah. Harus ini nggak ikut sih. Data Terus yang science juga ada. Science gitu. Oh ya, di UI juga ada ya DSC? DSC chapter UI. Ada product management juga, data science, terus banyak seminar. Gitu. Kayak gitu. Terus habis itu yang kanan bawah itu Komatik. Komatik itu adalah komunitas mahasiswa TIK UGM. Terus mereka itu adalah sebuah badan yang membawahi beberapa spesialisasi hard skill lain gitu kayak Omah TI, tapi bedanya ini satu UGM bisa ikut. Kalau yang di Komatik itu antara lain ada UX, ada IoT, ada game development, sama ada competitive programming-nya juga. Tapi mereka sebagian besar kerjaannya mereka itu adalah ngurusin ketika kalau ada perwakilan yang mau ikut gimnastik gitu. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama kayak Sakti. Tadi ada Omah TI dan Komatik. Itu kalau misalnya di UI itu ekuivalennya Ristek. Ristek ini ada competitive programming juga, data science, Internet of Things, game development, UI UX, web development, mobile development. UI UX itu kayak desain aplikasi gitu. Nah, bedanya di UI karena dia itu jadi fakultas dan ada jurusan lain yaitu sistem informasi, kita juga punya organisasi yang berhubungan dengan sistem informasi, yaitu sistem namanya. Hard skill yang bisa dipelajari itu ada entrepreneurship, business intelligence, dan consulting. Business intelligence itu data, tapi gimana caranya kita pakai data untuk business insight. Gitu. Nah, ini DSC, tapi di UI sama aja kayak yang tadi Sakti jelasin. BEM ya basic BEM lah, kayak OSIS ya kalau misalnya di SMA. DPM tuh kayak MTK. Itu semuanya ada di fakultas lain. Nah, ya kan? Oke, jadi kalau lomba-lomba yang biasanya diikuti
konsultan itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ilmu komputer banget itu ini sih software engineer, data gitu-gitu. Nah, bisa juga UI UX. Ya banyak sih. Kalian bisa searching sendiri. Kalau aku ke arah PM. Nah, aku mau jelasin enaknya CS gimana sih? Bisa kuliah sambil magang. Kayak aku semester 5 kemarin kuliahnya sambil magang, dan kesempatan magangnya itu cenderung terbuka luas karena emang sekarang banyak bidang yang butuh digitalisasi sistem kan. Jadi kayak pasti banyak nge-hire banyak intern, dan itu paid internship. Kalau misalnya nggak paid ya nggak usah diambil. Nah, kalau enaknya CSUI itu orangnya tuh macam-macam, kayak yang tadi computer science banget. Ada juga yang mepet-mepet jadi konsultan bisnis, ada juga yang benar-benar di tengah, yaitu product management, computer science dan sistem informasi, antara dua itu. Nah, tapi nggak enaknya, ini kamu pernah baca nggak Sakti? Kalau computer science itu salah satu jurusan yang paling tidak disesali, tapi disesalinya hanya karena dia sulit. Itu. Wow. Itu ya. Jadi emang effortnya lebih tinggi buat ngerti. Nggak tahu mungkin aku doang yang kurang mampu atau gimana. Tapi di UI itu presentasi DO Fakultas Ilmu Komputer tertinggi. Begitu. Ada yang nanya lagi? 1 menit lagi sebelum kita ke jurusan lain. Mungkin di hold aja kali ya sampai akhir nanti kalau ada yang nanya. Sisa 1 menit soalnya. Oke, gitu sih. Kalau ada yang mau PC nge-message personal juga bisa. Oke, sekian dari ilmu komputer. Kita selanjutnya ke teknik elektro, Mbak. Oke, silahkan. Oke, makasih banget ya Mbak Naswa sama Mas Sakti tadi dari Ilkom Ilmu Komputer. Ternyata ini nggak cuma insight buat teman-teman 76 ya. Aku sendiri aja baru tahu beberapa hal tentang Ilkom dari Mbak Naswa sama Mas Sakti tadi nih. Nah, sekarang kita ke